Saudaraku, pagi ini kita akan belajar satu topik, yaitu sauh yang telah dilabuhkan. Sauh yang telah dilabuhkan. Sauh itu adalah jangkar, saudara. Jangkar atau anchor. Kalau saudara yang bekerja dalam dunia maritim atau pelayaran dan sebagainya, itu tidak asing dengan istilah sauh, jangkar atau anchor tersebut. Ya. Sejak zaman dahulu, zaman Alkitab ditulis, jangkar itu memang satu alat yang harus ada di dalam setiap kapal, saudara. Ya, merupakan satu benda, alat yang wajib. Kalau enggak ada itu berbahaya. Ya. Nanti kita akan pelajari sauh atau jangkar atau anchor itu gunanya apa, fungsinya apa. Nah, saudaraku, sebelum itu kita akan baca ayatnya dulu ya. Yuk kita baca sama-sama dari Ibrani 6 ayat 19. Saudara baca bareng sama saya, 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, ada istilah-istilah yang mungkin sedikit asing bagi kita. Ada sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Berarti ini bukan makna harafiah, tetapi ini adalah makna rohani. Dibandingkan dengan sebuah kapal, demikianlah kehidupan setiap kita. Sejak saudara dan saya berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan, percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sesungguhnya kita ini seperti kapal yang punya jangkar yang sudah dilabuhkan. Dan dilabuhkannya itu ke belakang tirai atau ke belakang tabir. Nah, ini nanti gambaran rohani tentang tabernakel atau kemah pertemuan, atau juga dalam bait Allah itu ya. Ya, jadi setelah era tabernakel ada era bait Allah, itu benda-bendanya tetap sama, saudaraku. Di mana ada tirai, dan di balik tirai itu ada ruang Maha Kudus, dan di dalam ruang Maha Kudus itu ada satu benda yang namanya dicatat di dalam Alkitab, tabut perjanjian. Nanti kita akan ke sana, saudara ya. Ini saya introduksi dulu aja. Nah, kembali kepada ayat ini, saudara. Pengharapan itu adalah sauh, adalah jangkar. Saudaraku, 1 Korintus 13 ayat 13 katakan bahwa ada 3 perkara yang tinggal tetap di dalam hidup rohani kita. 1, iman, yaitu percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan, percaya kita kepada firman, itu iman yang timbul dari pendengaran akan firman. Yang kedua adalah pengharapan, hope. Pengharapan, tikfah dalam bahasa Ibraninya. Saudaraku, pengharapan itu adalah seperti iman, tetapi untuk hal-hal yang akan datang. Kalau iman itu sekarang aku percaya, begitu ya. Tetapi kalau itu menyangkut perkara-perkara yang belum kelihatan dan yang akan datang, itu namanya pengharapan. Nah, kita harus punya iman. Hari ini kita percaya kepada Yesus, tapi kalau percaya Yesus, pengharapan apa yang ada pada kita? Ada banyak pengharapan, saudaraku. Dan yang
ultimate atau yang menjadi puncaknya adalah pengharapan kekal. Pengharapan hidup setelah hidup sementara ini selesai. Itu pengharapan, saudaraku. Nah, pengharapan itu adalah jangkar atau sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tirai atau ke belakang tabir. Nah, saudaraku, kita akan lihat ya, sekarang masuk lebih dalam. Nah, ini ada gambar-gambar yang bagus, saudaraku. Apakah sauh itu? Nah, ini perlu kita sedikit merenungkan akan makna harafiah dari sauh. Kenapa kok dipakai oleh penulis Ibrani untuk menjelaskan akan perkara-perkara yang rohani, yang jasmani dulu, saudaraku ya. Nah, gambar yang ada itu, sauh itu adalah jangkar ya, di situ ada jangkar, saudaraku ya. Dan jangkar itu kalau saudara lihat yang sebelah kanan, itu jangkar itu dilepaskan sampai ke dasar laut. Ketika kapal itu berhenti, di mana saja dia berhenti, supaya kapal itu tidak terkena arus, sebab di lautan luas itu, saudaraku, meskipun sudah dekat pantai, itu ada gelombang, ada ombak, saudaraku. Dan kalau niatnya mau berhenti, kapal itu harus membuang sauh, melepaskan sauh atau melepaskan jangkar. Dan kalau jangkar itu berat ya, jangkar itu berat, itu dilepaskan sampai ke dasar laut, maka ada rantai yang menghubungkan, di situ kan ada rantai, saudaraku ya. Ini gambarnya kan ada rantai. Nah, rantai itu menghubungkan antara kapal. Kapal ini gambaran dari hidup saudara, hidup saya. Kehidupan kita itu kalau kita sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, maka sesungguhnya kapal kita itu tertambat karena sauhnya sudah dilabuhkan. Sehingga kapal itu kalaupun ada goncangan, ada ombak, ada badai, atau ada arus yang kuat, kapal itu tidak akan kemana-mana. Ya, maka dari itu saudara, kalau kita mau teliti lebih lanjut, fungsi utama dari jangkar atau anchor ini apa? Di situ dikatakan yang pertama adalah menahan kapal. Ingat ya, kapal ini makna rohaninya adalah hidup saudara dan hidup kita, supaya ada di tempat dan enggak kemana-mana, tetap dekat dengan anchornya. Jadi saudara, ini saya bayangkan juga misalnya seorang koboi. Koboi itu kan naik kuda, ngerti ya? Nah, ketika dia tiba di satu tempat, si penunggang kuda itu berhenti untuk minum atau apa, maka kudanya ditambat, saudara. Supaya apa? Supaya enggak kemana-mana, terkendali, dan tidak pergi kemana-mana. Nah, kira-kira seperti itu. Demikian anjing dan sebagainya itu ditambat, saudaraku. Nah, kita ini setelah mengenal Tuhan, maka kita ini harus ngerti bahwa kita ini terhubung kepada anchor, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Sang imam besar yang telah masuk ke balik tirai. Balik tirai nanti apa kita akan pelajari. Di sana ada hadirat Tuhan. Sehingga meskipun ada angin, meskipun ada arus, meskipun ada badai, meskipun ada goncangan, kapal kita itu enggak kemana-mana. Ya gerak sih gerak, goncang sih goncang. Tapi karena ada anchor, karena ada sauh,
maka kapal kehidupan kita tetap stabil, saudaraku. Ya, saya coba cari data, dikatakan demikian, saudara. Ya, yang pertama fungsinya menahan kapal di tempat. Ini makna jasmani ya, saudara. Nanti saudara ini bandingkan dengan kerohanian saudara, dengan hidup sementara kita di bumi ini. Sejak kita kenal firman Tuhan, sejak kita kenal Yesus, apakah benar kita terhubung dengan Dia dan kita enggak kemana-mana ketika goncangan atau badai itu menimbus hidup kita. Ya, sauh digunakan untuk menahan posisi kapal agar tidak hanyut oleh arus laut, oleh gelombang atau angin yang kuat saat kapal sedang berlabuh atau berhenti. Itu gunanya anchor atau sauh yang dilepaskan. Tadi gambarnya masih ingat ya saudaraku ya. Itu enggak akan kemana-mana. Nah saudaraku, dalam hidup ini fakta, sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari, angin, ombak, badai, goncangan-goncangan dalam hidup itu akan selalu datang. Tidak diharapkan tetapi datang. Enggak ada orang, ya ini goncangan yang negatif yaitu persoalan saudaraku, masalah. Enggak ada orang yang berkata, hai masalah kapan engkau datang? Berharap-harap datanglah hai masalah. Enggak ada orang yang demikian. Semua orang ingin, kalau bisa enggak ada masalah, seumur hidupku enggak ada masalah. Itu doa kita saudaraku. Tapi fakta berbicara bahwa yang namanya masalah itu tidak diundang tetapi datang tanpa permisi. Betul ya? Enggak pakai permisi, dia datang dengan sendirinya. Dan itulah kehidupan di dunia ini. Kenapa saudaraku? Karena dunia ini memang dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh si jahat. Kita pun terlahir di dalam dosa. Puji Tuhan kita ketemu juru selamat sehingga dosa kita diampuni. Terpuji Tuhan kita percaya kepada Dia, Putra Allah, firman Allah yang menjadi manusia, yang telah menebus dosa umat manusia. Kalau kita percaya, maka kita jadi anak-anak Allah. Tetapi kita masih ada di atas muka bumi. Kita masih hidup di dunia sementara ini. Dan sementara kita masih menjalani kehidupan di bumi ini, saudaraku, goncangan itu akan datang anytime. Kita nggak bisa menghindarinya. Nah, goncangan apa saja dalam hidup ini? Yang paling banyak dibahas, banyak dibicarakan adalah goncangan perubahan-perubahan perekonomian, saudaraku. Kita hidup ini kan mau nggak mau kan bekerja, ya cari nafkah, berusaha. Bagaimana keuangan kita? Nah, goncangan di dalam keuangan, goncangan dalam dunia usaha, itu semua mempengaruhi akan hidup kita. Orang bilang tahun 2025 ini adalah tahun krisis dan sebagainya. Goncangan yang terjadi di dunia secara luas, politik global yang terjadi, ada perang di sana sini, semua mempengaruhi saudaraku. Donald Trump menyampaikan akan perang tarif, perang dagang, semuanya akan menimbulkan kegoncangan. Kekhawatiran bagaimana, apakah aku akan bisa tetap bekerja di perusahaan di mana aku mengabdi. Kalau perusahaannya bankrupt, ya otomatis aku akan keluar. Dapat pesangon bertahan berapa bulan. Bagaimana dengan kehidupan keluargaku? Ini goncangan saudaraku. Goncangan dalam perekonomian. Orang-orang sederhana ada kekhawatiran. Para pengusaha ada kekhawatiran, saudaraku. Semua.
akan kena goncangan perekonomian. Nah, goncangan apalagi saudaraku, perubahan-perubahan itu akan terjadi. Di setiap musim kehidupan, kita tidak mengharapkan adanya perubahan yang menuju perkara yang lebih buruk di dalam hidup ini. Kalau boleh perubahan itu menuju pada yang lebih baik, harapan kita, kerinduan kita, doa kita, it's okay. Tapi saya ingin sampaikan bahwa perubahan-perubahan menuju perkara-perkara yang negatif secara manusia itu pun akan terjadi. Karena kita hidup di dunia yang berubah. Kita hidup di dunia yang sementara. Jadi yang namanya angin kehidupan, ombak kehidupan, arus kehidupan, badai kehidupan, goncangan-goncangan dalam hidup ini adalah sesuatu yang pasti, keniscayaan yang tidak bisa dihindari, saudaraku. Tetapi kalau kita punya anchor, punya jangkar yang sudah kita labuhkan, maka sesungguhnya kapal kehidupan yang terkena arus itu enggak akan kemana-mana. Menahan kapal di tempat. Saya kadang-kadang sedih kalau melihat ada orang yang sudah kenal Yesus, percaya Tuhan, diselamatkan, jadi milik Kristus, pewaris kerajaan Allah, begitu saudara ya. Tapi tiba-tiba karena goncangan, enggak tahan, mereka undur dari iman. Surat Ibrani katakan, tetapi kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Kita adalah orang-orang yang tetap bertekun di dalam iman. Tetap bertahan dalam pengharapan. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya, saudaraku. Tapi ada orang-orang. Nah, itu berarti orang itu tidak melepaskan anchor. Mereka enggak punya jangkar yang dilabuhkan ke balik tirai itu, mereka enggak punya, saudaraku. Dan perubahan-perubahan ini, misalnya tiba-tiba ada sakit penyakit. Satu jenis sakit penyakit yang tidak diharapkan, tiba-tiba datang, menimpa keluarga kita, menimpa orang-orang yang kita kasih atau menimpa diri kita sendiri. Itu adalah sesuatu yang biasa terjadi, saudaraku, di bumi ini. Saya sebagai gembala sidang mengikuti akan orang-orang yang dekat, orang-orang yang kita kasihi, mendadak sakit, dan sakitnya semakin parah. Kemudian puncaknya, saudaraku, ada perpisahan. Itu juga goncangan yang paling berat. Ada orang berkata, oh kalau goncangan ekonomi, kalau perusahaanku harus ditutup, it's okay, aku bandel, aku bisa mulai lagi, ada. Tetapi kalau yang hilang itu adalah orang-orang yang kita kasihi. Saudaraku, saya ingin sampaikan bahwa pengharapan kita itu melampaui hidup yang sementara ini. Coba kita lihat, saudara ya. Kita lihat ayatnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 19. Ya, saya bacakan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, artinya dalam hidup yang sementara, yang 70, 80, 90 tahun ini, menaruh pengharapan pada Kristus, artinya apa? Ya kalau aku kena masalah ekonomi, aku berdoa dan mujizat Tuhan, pertolongan datang, puji Tuhan. Sakit kita berdoa, kesembuhan terjadi, ketemu dokter yang pinter dan kita bisa berobat dan disembuhkan, atau mujizat terjadi. Saya sering lihat di KKR mujizat terjadi. Ya, orang bisu berkata, orang tuli mendengar,
orang lumpuh berjalan, saya lihat dengan mata kepala sendiri, bahkan orang buta melihat, saya lihat, itu bisa terjadi. Itu pengharapan pada Kristus dalam hidup ini saja. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, ayat berikutnya, kalimat berikutnya kita baca sama-sama, 2, 3, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saya sering katakan bahwa orang yang paling malang dari segala manusia itu seperti apa sih? Malang itu kan sial, malang itu kan celaka. Malang itu ya sudahlah, sesuatu yang paling dihindari adalah kemalangan, betul enggak? Tapi orang yang paling malang, sering kita bilang, kok udah jatuh ketimpa tangga gitu ya. Itu kan malang, saudaraku. Sudah jatuh ketimpa tangga, diteriakin maling, dimasa, digebuki, itu malang ya kan? Tapi orang yang paling malang dari segala manusia oleh firman ini dijelaskan adalah orang yang punya pengharapan pada Kristus, punya pengharapan, punya percaya, punya iman pada Kristus, tetapi hanya dalam hidup ini saja. Kenapa saudaraku? Karena yang namanya goncangan itu tadi, yang namanya badai dalam hidup itu, seharusnya kalau kita punya anchor, kalau kita punya sauh yang dilabuhkan, maka kapal kehidupan kita mungkin goncang karena kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Entah itu istri, entah itu suami, entah itu anak, entah itu ayah, ibu, entah itu sahabat yang sangat dekat dengan kita. Goncangan itu memang goncang, saudaraku. Ya, seperti kapal itu kena arus yang besar, kena gelombang yang dahsyat, ya tetap goyang. Bukan berarti kapalnya tidak goyang, tetapi tidak kemana-mana. Enggak sampai hanyut di bawah arus, karena ada rantai yang terhubung pada anchor tersebut. Tanya pada dirimu sendiri, adakah kita percaya dan berpegang kepada firman yang tertulis di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19 itu? Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Paham ya saudaraku ya? Nah, apa saja hal-hal teknis yang dikatakan supaya kita ini enggak hanyut di bawah arus, yaitu namanya kita tetap terhubung. Kita ada rantai yang terhubung. Coba yang kedua, slide kedua, gambarnya. Nah, ada rantai yang terhubung dengan sauh itu. Nah saudara, kita akan lihat sekarang Ibrani 2 ayat 1. Ini ayat yang menarik karena di sini ada kata arus, ya, arus yang bisa membawa kapal kehidupan kita sampai terdampar ke tempat yang enggak jelas, saudaraku, terhilang gitu ya. Ayo kita baca bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Berhenti dulu, saudara mendengar bahwa pengharapan kita adalah sauh yang aman bagi jiwa kita. Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, sampai ke surga, saudaraku. Jadi kita ini terhubung ke belakang tabir itu gambaran dari surga. Karena di balik tabir itu ada hadirat Tuhan, ada tahta Allah di sana. Kita nyambung. Jadi ini menerobos akan kehidupan sementara. Melampaui kehidupan sementara.
Suka nggak suka, mau nggak mau, yang namanya kematian itu adalah perkara yang harus kita hadapi. Entah orang yang kita kasihi harus meninggal, harus dipanggil Tuhan mendahului kita, atau kita mendahului mereka, kita meninggalkan mereka. Tetapi hari ini kita belajar, pagi ini kita belajar bahwa kita punya pengharapan yang adalah sauh, jangkar, anchor yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi saudaraku, teliti apa yang Anda dengar, dan kita pastikan bahwa kita terhubung dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukan hanya dalam hidup sementara ini saja, tapi sampai kekal. Amin, saudara. Saya ngerenung-renung, saudara, kalau khotbah seperti ini, nyampaikan firman seperti ini, orang tidak terlalu menyambut dengan gembira. Tapi ini fakta, saudara. Dan sebetulnya dalam apa yang saya sampaikan itu ada solusi. Teman-teman kita yang pernah menghadapi maut, sudah diambang maut, ya ada Dr. Paulus pada waktu kena COVID itu seperti apa. Ngerti gitu, bahwa hidup ini sementara, ada perpanjangan. Haleluya. Tapi hal itu adalah fakta yang kita hadapi. Meninggalkan orang yang kita kasihi atau ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Itu fakta, saudaraku. Tapi badai apapun juga, kalau kita terhubung dengan sauh itu, kita aman. Dan ada satu jaminan yang kuat bagi jiwa kita. Kembali ke ini, ya, next. Di situ dikatakan, saudaraku, menjaga stabilitas. Kata stabil itu, saudara, adalah dambaan dari kehidupan Kristen. Seringkali kita ngelihat ada orang yang hidup rohaninya itu up and down. Hari ini dia naik, sepertinya dia sudah enggak di dunia, sepertinya dia sudah ada di sorga, tapi besok dia jatuh, terpuruk, dan sepertinya enggak punya iman sama sekali. Bahkan tingkah lakunya seperti enggak Kristen belas gitu ya. Terus nanti naik lagi, turun lagi. Kestabilan di dalam hidup rohani ditentukan apakah engkau punya anchor dan ada tali, rantai yang menghubungkan dengan anchor itu. Dan anchor tersebut, sauh atau jangkar tersebut adalah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Sekali saudara dan saya berjumpa dengan Dia, pastikan tali itu tidak putus. Pastikan bahwa kapal hidup Anda terhubung dengan jangkar itu. Makanya saya senang dengan lagu, ku terhubung denganmu. Ya, terhubung itu mengingatkan saya akan ayat ini, saudaraku. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku tetap terhubung dengan Dia. Sampai aku nanti melihat muka dengan Sang Juru Selamat yang telah mati ganti aku. Yang telah menyerahkan dirinya untuk membeli akan manusia yang celaka ini. Saudaraku, ini yang menjadi kebenaran yang harus kita tangkap benar-benar, saudaraku. Menjaga stabilitas, ya. Jadi kalau di dalam apa? Fakta atau secara harafiah, kapal itu saat kapal itu
dilabuhkan, berlabuh, itu posisi kapal itu supaya stabil, nggak sampai lari kemana-mana, itu nggak berputar secara liar, itu perlu ada sauh yang dilepaskan. Kemudian yang ketiga, keamanan, saudaraku. Ya, memang satu-satunya yang membuat jiwa kita tetap tenang, aman, itu ketika kita tahu bahwa kapal hidup kita itu sudah membuang sauh, dan sauhnya itu membuat kita tetap aman. Berada di perairan yang padat atau rawan tabrakan, maka membuang sauh itu akan mencegah kapal bergeser tanpa kendali sehingga terjadi tabrakan di dalam perairan di laut. Kemudian yang keempat, kebutuhan darurat. Dalam keadaan atau situasi darurat seperti kerusakan mesin. Ini benar-benar kapal atau kemudinya ada masalah, sauh dapat dilepaskan, dijatuhkan untuk menghentikan pergerakan kapal dan mencegah kapal terdampar atau terbawa arus ke tempat yang berbahaya. Jadi dalam situasi darurat, saudara ada yang dalam situasi darurat, ada kerusakan di dalam jiwa kita. Ini rusak, maka harus diperbaiki. Dan ketika kita memperbaiki, ingat bahwa kapalmu ini harus tertambat terlebih dahulu. Tertambat kemana? Iya, di tempat di mana sauh itu dilabuhkan. Sehingga kapal yang itu tidak terbawa arus dan terdampar ke tempat yang berbahaya. Itulah saudaraku hal-hal dari gunanya, ya, fungsi atau guna dari sauh tersebut. Next. Sekarang kita akan lihat saudaraku. Ya, di sini ada apa di belakang tabir atau tirai tersebut. Saya akan bacakan saudaraku dari Keluaran 25 ayat yang ke-22. Ini tentang tabut perjanjian yang diletakkan di ruang Maha Kudus atau di balik tirai. Dulu waktu di persekutuan doa, kita paling suka nyanyi. Di balik tirai, itu ya, aku datang. Itu paling seneng nyanyi itu, saudaraku. Sebab apa? Di balik tirai itu ada hadirat Tuhan atau Tuhan hadir di sana. Saudara, sedikit penjelasan bagi Anda yang masih belum pernah belajar tentang rumah Tuhan atau kemah pertemuan. Tuhan itu memerintahkan Musa untuk membangun sebuah kemah pertemuan di mana terbagi menjadi 3 bagian, yaitu halaman. Ada benda-benda di sana, ritual yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Kemudian ada kemahnya, di dalam kemah itu terbagi 2, yaitu ruang kudus, ruang suci, dan ruang maha suci. Nah, di dalam ruang maha suci itu terdapat suatu benda yang harus dibuat oleh umat Tuhan. Yang bikin itu namanya Bezaleel dan Aholiab. Itu dibuat dari sebuah kotak begitu, kotaknya seperti itu saudaraku ya, seperti peti begitu ya, di dalamnya ada tabut perjanjian, kemudian dalam proses ada mana yang disimpan di dalam sebuah buli-buli dari emas, dimasukkan juga, dan kemudian ada satu lagi tongkat Harun yang pernah bertunas dan berbuah, dan berbunga dan berbuah badam. Itu ada kisahnya, saya nggak akan cerita. Dimasukkan di dalam kotak itu. Nah, kotak itu kan kotak biasa, saudaraku ya. Yang mana ada benda-benda 2 loh batu, itu yang terutama, yang berisi 10 perintah Allah. Kemudian ada buli-buli emas berisi mana
Mana itu makanan yang turun dari surga itu disimpan di situ untuk kenang-kenangan, pengingat umat Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah badam. Itu tongkat itu sudah mati tongkat, tapi ditaruh kemudian besoknya bisa bertunas dan berbuah badam. Ya, itu diletakkan di situ. Nah, ayat ini saudaraku menjelaskan bahwa Tuhan hadir dan menjumpai akan umatnya, tentunya diwakili oleh imam besar atau juga diwakili oleh Musa sebagai pemimpin bangsa, yaitu Tuhan hadir di atas sayap kedua kerub, nggak bisa dilihat. Makanya itu disebut dengan Shekinah glory atau cahaya kemuliaan Tuhan. Saya bacakan Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Perjumpaan itu ada di situ, di dalam hadirat Tuhan itu. Dan dari atas tutup pendamaian, kata tutup pendamaian itu bisa juga diterjemahkan dengan mercy seat atau kursi kemurahan. Karena apa? Karena di atas sayap kedua kerub itu, di sanalah, saudara bayangkan, imajinasikan pengertian rohaninya, disitulah tahta Allah itu berada. Nggak bisa dilihat saudaraku, tapi inilah yang Tuhan atur dalam perjumpaan dengan umatnya. Nah kemudian di antara kedua kerub yang di atas tabut itu kerub itu adalah makhluk bersayap itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi dengan demikian saudaraku, kalau kita terhubung pada anchor yang dilabuhkan sampai ke balik tirai, yaitu Yesus Kristus imam besar kita, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan di dalam menjalani hidup sementara ini. Jadi selain ada goncangan dan kita tetap terhubung, ada goncangan yang tidak membuat kita terpisah dari Dia, dari hadirat Tuhan, kita pun menerima asupan, masukan kebenaran firman yang terus-menerus Tuhan beritahukan kepada kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita perbuat. Enggak ngawur saudaraku dalam menjalani hidup ini. Dan saya berharap saudaraku, ini menjadi kerinduan dan tujuan kita. Karena apa saudara? Yang paling bawah itu saya tulis, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Kalau Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Raja di dalam hidup saudara dan hidup saya, Dia yang memerintah, maka kerajaan Allah itu sudah datang dalam hidup kita. Thy kingdom come and thy will be done. Itu menjadi doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya ingat saudara ya, ada satu ayat yang tiba-tiba muncul. Yaitu Lukas 23 ayat 42. Coba ditampilkan. Lukas 23 ayat 42. Ini tentang penjahat yang disalibkan di sebelah Tuhan. Kita tahu ya, ketika Yesus disalibkan, di kiri dan kanannya ada dua orang penjahat yang juga disalibkan. Yang satunya tidak percaya dan menolak Yesus. Kalau engkau betul-betul anak Allah, turun dari salib, itu kata-katanya. Dan Yesus tidak turun dari salib. Karena Dia memang harus mati untuk menyelesaikan masalah dosa saudara dan saya. Tetapi penjahat yang satu ini, yang tidak percaya, kalau engkau betul-betul anak Allah, turun.
dari kayu salib. Selamatkan dirimu dan selamatkan kami juga lah, kurang ajar toh. Minta nunut selamat tapi nantang-nantang, kalau memang kamu adalah juru selamat, kalau betul kamu anak Allah, turun. Yang satunya berkata, kita memang harus menanggung akan hukuman ini. Tetapi orang ini adalah orang benar. Dia tidak kenal siapa Yesus. Mungkin dia dengar-dengar sedikit saja tentang Yesus. Tapi tiba-tiba dari mulutnya dia berbicara kepada Yesus yang disalibkan. Yang mengenakan mahkota duri yang menancap di kepala dan membuat darah itu bercucuran di kepala Yesus. Di atas kayu salib Yesus tertulis Raja orang Yahudi. King. Raja. Raja yang pakai mahkota duri yang ditelanjangi dan dipaku bersama-sama dengan dia, si penjahat ini. Dan penyamun atau penjahat itu bisa berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan Tuhan Yesus menjawab, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kasih karunia saudaraku karena iman kepada Sang Raja. Saudaraku, sauh yang dilabuhkan ke belakang tirai, kehadirat Raja segala raja. Dia Raja segala raja yang bertahta. Kalau engkau mengaku, engkaulah Rajaku, engkaulah Tuhanku, engkaulah yang berhak memerintah atas hidupku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi engkau yang hidup di dalamku. Maka jaminan pasti bahwa kita akan berada bersama-sama dengan Dia pada waktu kita selesai dengan hidup sementara ini. Haleluya. Saudaraku, sebetulnya ada banyak hal ingin saya sampaikan. Tapi ingat satu, bahwa anchor atau sauh itu menghubungkan hidupmu, kapal hidupmu yang sementara ini. Sehingga goncangan apapun, engkau tidak akan sampai kemana-mana. Engkau tetap terhubung dengan Dia. Dan pada waktunya nanti, kita akan masuk dalam satu kehidupan kekal. Satu kehidupan selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Karena pengharapan kita adalah pengharapan yang melampaui hidup sementara ini. Haleluya.